Gitu ya. Ya, karena terakhir saya cek di tangan Aloy bukan jodoh. Apa itu? Upil. Memang dia sering ngupil. Berapa menit sekali? Pak Patrick, aku ingin bertanya tips cara menangkal star syndrome dong, Pak Patrick. Tips cara menangkal star syndrome ya. Yes. Itu pertanyaan cukup menarik. Kedua gawai. Dua handphone. Dua handphone. Sekarang punya dua handphone, Pak Patrick sih. Sepertinya kita bertiga juga mempunyai dua handphone gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng 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 teng. Das, kembali lagi ke Yuka FM dan Mike Manis. Ya, menarik sekali buat para kaula muda semua, Ya. dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Yuka, Dan gua MM. Mike Manis. Mike Manis. Mike Manis. Kalau gitu, Boleh. kembali lagi bersama gua Yuming Yuming. Yuka Charming. Oh, Yuka Charming. Yuka dan Charming. Gua juga. Bung MM, Mike Manis. Ya. Kita mau berbincang soal apa hari ini? Yes, Mas Yuka. kita langsung saja lemparkan. Kalian bisa lemparkan pertanyaan apapun ke kita ya. Ya. Dan kita bakal memberikan solusi yang menurut kita benar. Betul. Dan juga kita udah didampingi oleh orang yang berilmu sekali. Kita sambut saja langsung ya. Ya. Papanya Trixie. Papa Trixie. Selamat malam Om. Patrick ya, Patrick. Patrick. Saya Sir Patrick. Ya. Sedang membahas apa ini? Kita lagi menunggu topik dari para pendengar. Yes. Kira-kira apa yang ingin mereka tanyakan di sesi tanya-tanya Patrick hari ini ya. Yes. Tanya-tanya Patrick, Pak Patrick. Aduh sayang banget. Gak ada. Ada Aku pertanyaan lihat mana gue kelihatan gak di atas kepala gue. Mana gue kelihatan gak di atas kepala gue. Emang jodoh di tangan Aloy? Itu pertanyaan yang cukup sulit dijawab ya. Apakah jodoh di tangan Aloy? Karena kita melihat ada satu klip di mana Yes. ada satu pasangan yang bisa menjalin asmara gara-gara Aloy di Yes, atas yes. panggung pada saat itu. Menarik sekali untuk pertanyaan perihal hal tersebut. Apakah jodoh di tangan Aloy? Dan kebetulan saya tadi kesini bareng Aloy. Aloynya langsung datang dan kita bisa langsung tanyakan ke Aloy sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu di saat ada orang yang bisa menjalin hubungan gara-gara Aloy. Ya, silakan Bung Aloy. Ya menurut saya ya sebenarnya teman-teman ya itu asumsi banyak orang aja sih. Tapi menurutku nggak ada ya sebenarnya kayak gitu-gitu ya. Ya, karena terakhir saya cek di tangan Aloy bukan jodoh. Apa itu? Upil. Memang dia sering ngupil. Berapa menit sekali dia ngupil. Hobi sekali dia Hobi sekali ngupil. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman, saya pulang dulu ya. Thank Kan you. kita berangkat bareng. Kita berangkat bareng, nggak bisa kalau pulang dulu. Ada Pak Patrick, aku ingin bertanya tips cara menangkal star syndrome dong, Pak Patrick. Tips cara menangkal star syndrome ya. Yes. Itu pertanyaan cukup menarik tapi cukup unik juga. Karena pertanyaan ini jarang dilontarkan oleh manusia pada umumnya. Tips cara menangkal star syndrome, di mana saat berarti sendiri mencari star. Kok ini mau ditangkal gitu? Kan Iya. agak unik. Tipsnya sebenarnya caranya cukup simpel. Kalian IRL aja sama Aloy, di situ mental kalian diuji dan kalian tidak ingin menjadi star di situ. Kalian udah berasa tidak star kalau ada di samping Aloy IRL. Tapi jujur ya, Bung Yuka, saya baru saya menjadi saksi. Yes. Kalau Papa Trixie ini juga kayaknya mulai star syndrome ini. Oh, Pak Patrick sih ada star syndrome dari Mike Manis. Kenapa Mike Manis? Bahasanya terbuai kekayaan ya. Terbuai kekayaan. Menarik, bisa tolong dielaborate? Lagi. Jadi tadi sore mungkin Mas Yuming belum mendengar banyak ya. Yes. Saya Yuka Charming. Kalian ini antivirus. Ya. Jadi Mas Yuming belum mendengar banyak. Kalau tadi saya Kalau baru mau saja respect ya antivirus. makan dengan Papa Trixie. Oh, makan dengan Pak Patrick Wings sih. juga boleh blood wings. Baik, Seperti baik. biasa pilihan menu yang dia pilih untuk hari ini adalah Gion Sushi. Gion Sushi dari Patrick. Ya, bahkan Patrick di momen ini sudah tidak perlu lagi melihat menu. Oh. Dia sudah hafal dengan menunya, apa yang dia mau pesan. Oh sini dong pan Andrit. Datang baru duduk langsung. Langsung pesan menu, sashimi 2 sama apa roll tadi? Itu kan menu yang pasti ada di setiap Apa namanya? namanya salmon maki. Salmon maki. Giant salmon maki. Giant salmon maki. Menarik. Betul. Ya. Kemudian setelah dia memesan, tidak lama dari situ dia izin kepada saya, Mas MM gitu katanya. Iya. Saya boleh ngonten nggak? Saya bilang, oh silakan Patrick, saya bilang gitu. Oh. Lalu dia meletakkan 17 Pro Max-nya yang 2 tera itu, yang dibeli tunai, ya, ditaruh di atas di atas tembok seperti itu. Lalu kemudian dimakan. Kami makan, kami menyelesaikan makanan kami, lalu kami selesai.
Oh. Kami langsung Normal ya? Ya, langsung kami bayar. Setelah bayar kami keluar dari tempat itu, kami turun ke parkiran motor. Kemudian dari kejauhan ada yang memanggil saya. Mas, katanya seperti itu. Ini HP-nya ketinggalan. Shit. Yaitu 17 Pro Max 2 Shit. Tera itu ditinggalkan begitu saja oleh Patrick. Shit. Ya menarik banget ya. Ada beberapa perubahan tindakan ataupun perilaku yang dilakukan oleh Patrick. Betul. Yang pertama dari variabel pertama adalah dia ngomong di setiap sushi sudah pasti ada salmon maki. Yes. Dia ngomong seperti itu. Yes. Tapi walaupun kita tahu ada ada menu itu, tapi kan kita bakal ngecek harga. Ngecek harga. Dia tidak. Untuk kita lihat apakah kita bisa membayarnya, apakah ini affordable, ya kan, apakah ini harga yang worth it, tapi dia tidak mementingkan harga tersebut. Tidak mementingkan harga tersebut. Kenyamanan lebih diperjuangkan dibandingkan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, iPhone 17 Pro Max dia bisa lupa, ditinggal begitu saja. Dalam posisi merecord berarti. Ya itu berarti menguatkan asumsi kalau misalkan iPhone tadi itu 2 TB ya. Karena tidak ada kekhawatiran tentang memori. Tidak ada kekhawatiran soal memori. Dia play aja terus ya kan. Jalan terus aman. Apakah itu niatnya untuk hibah saya tidak tahu. Iya. Atau mungkin kalau dibilang lupa itu lebih parah lagi sebenarnya. Lebih parah lagi karena iPhone 17. iPhone 17 Kalau saya Pro punya Max. barang mahal pasti saya jaga. Betul. Saya pasti ingat dulu, oh ini iPhone 17-nya. Gimana Papa Trixie? Papa Trixie ada Apa boleh saya klarifikasi? Iya. Oke. Yang pertama, kenapa saya bisa mengingat makanan itu? Karena kebetulan 2 hari sebelumnya saya buka puasa di situ sendirian. Jadi saya ingat betul apa yang saya pesan dan saya tinggal mengulangi. Saya ingat juga harganya. Jadi pesan segini cukup lah buat saya gitu. Berarti Gion Sushi sekarang udah jadi makanan buka puasa yang biasa aja, normal ya? yes, normal. Tidak ada perayaan apapun. Tidak ada. Hanya karena lapar. Hanya karena lapar bisa makan Gion Sushi. Betul. Itu juga saya bisa klarifikasi. Ya saya ada maksimal 2 bulan sekali lah, 2 kali sebulan lah gitu. Karena ini kan awal bulan saya habiskan jatah itu. Baik. Perihal iPhone 17 Pro Max? Handphone 17 Pro itu namanya juga manusia ya, tempatnya salah dan lupa, tempatnya hilaf, dimana tidak semua manusia itu kan sempurna seperti itu. Kebetulan kan masih ada masa apa ya bahasanya, masa kebiasaan diri, dimana kita harus terbiasa kalau kita memiliki 2 gawai, 2 handphone. Sekarang punya 2 handphone Pak Trixie. Sepertinya kita bertiga juga mempunyai dua handphone gitu. Itu bukan hal yang aneh. Tapi sebagai pengguna 2 handphone saya tidak pernah meninggalkan iPhone saya 17 Pro Max. Betul. Yang pertama, mungkin Anda tidak pernah tertinggal karena Anda ada PA ya yang mengingatkan gitu. Tidak, karena saya selalu taruh tas dan saya nggak pernah pakai. Itu lebih parah kalau HP-nya tidak pernah dipakai. Iya. Lalu mungkin kalau Bung Niko juga karena tidak pernah juga ya memakai untuk merecord seperti itu ya. Masih belum. Saya masih ngonten pakai itu saya. Betul. Saya memang tidak ada kepikiran untuk melepaskan dan meninggalkan itu karena memang itu kan mahal, barang mahal ya. Yap. Sebenarnya tadi karena ada salah satu kreatif kita yang agak bisa dibilang bongsor ya badannya. Bongsor. Dia bilang, Mas P, kapan pulang? Cepet, ini udah mau dilempar IRL-nya gitu. Akhirnya kita terburu-buru untuk pulang. Ayo cepat pulang seperti itu. Jadi ada sedikit panik karena harus cepat pulang ke sini untuk melempar IRL seperti itu. Tapi soal HP yang tertinggal Mau dijadiin tip buat Mas tadi ya, dengar ya? Mau dijadiin tip kalau nggak salah. Iya. Harusnya ya. Kan bilnya 800, ya tipnya iPhone 17 Mas. Tadi saya dengar videonya waktu pegawainya ambil dia kayak alhamdulillah gitu. Iya, betul. Seperti itu emang kejadiannya. Mungkin. Makanya pengen mastiin apakah benar dikasih ternyata ketinggalan. Iyalah, barang mahal loh itu. Kok bisa Papa Trixie? Oh, bagi Anda mahal ya? Mahal. Bagi Anda? Sangat mahal. Sangat amat mahal. Papa Trixie. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Masalah sudah terselesaikan. Ya. Papa Trik mau nanya dong. Kalau jalan-jalannya mentok. Panjang sendiri, Pan. Jalannya mentok harus bagaimana Papa Trik? Ini jalan-jalannya mentok harus bagaimana? Ini sebuah pertanyaan yang cukup Filosofis ya? filosofis. Dan bakal dibalas dengan puisi. Kalau jalan-jalan mentok harus bagaimana, ini memang cocoknya dibalas dengan puisi seperti Bung Yuka tadi bilang. Bung Yuming. Oh, Yuming. Bu Yuming tadi bilang. Setiap manusia itu terbangun selalu memiliki 2 pilihan.
kiri atau kanan, Kiri atau kanan? baik atau benar, Baik atau benar? Sama itu, baik apa benar? Sebenarnya kan sama. Iya, baik benar sama, mirip. benar atau salah, Benar atau salah? hitam atau putih. Hitam atau putih? Semuanya tergantung keputusan. Keputusan. Keputusan yang membuat manusia memiliki pengalaman. Ya, Dan pada saat menemui jalan yang buntu, di situ kita bisa menggunakan pengalaman kita. Mau kita putar balik atau kita terobos. Seperti itu. Karena sejatinya kalau kita menerobos jalan yang buntu, dia tahu terusan. Kalau kita menerobos jalan yang buntu, maka itu adalah keputusan kita sendiri. Karena jalanku ya jalanku, jalanmu ya jalanmu. Jalanmu. Dosaku dosaku, dosaku dosamu. Agamaku agamaku. Puasaku Agamamu puasaku, agamamu. agamamu agamamu. Ya, seperti itu. Sudah, Patrick? Sudah, seperti itu. Karena memang jalanku ya jalanku. Gitu loh. Kenapa kau harus ngatur-ngatur atau bertanya-tanya soal jalanmu? Aku tidak peduli jalanmu mau buntu, mau putar balik, aku tidak peduli. Silahkan mau terus atau mau terbalik, aku nggak peduli. Kau dengan pengalamanmu, kau dengan hidupmu, lanjutkan. Seperti itu. baik, menarik sekali ya. Perspektif seperti itu. Intinya permasalahan yang kita alami pasti kita dikasih jawabannya ya. Betul. Dan dari jawaban itu kita menjadikan pengalaman. Betul, Supaya ke depannya kita bisa mendapatkan keputusan yang lebih bijak. betul. Apa mungkin itu jalan buntu hanya soal perspektif? Apakah kamu tidak mencari opsi untuk jalan yang lebih sulit? Kamu maunya lewat jalan biasa aja. Siapa tahu di pinggirnya ada jalan, Atau ada pintu kecil ada pintu kecil, ya kan? yang membutuhkan kunci. Betul. Apa mungkin jalan buntunya hanya ada di pikiran? Tidak tahu ya. Ya, menarik sekali Pak Patrick. Mungkin ini bakal jadi episode terakhir kita bersama Pak Patrick ya. Sudah habis pertanyaannya untuk Pak Patrick ya. Mungkin Pak Patrick di sini bakal di-cut, kita bakal cari papa-papa yang lain. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa. Tapi ada pertanyaan yang cukup menarik. Ya, Pak Patrick sih boleh shit. jangan nggak Liverpool Oh, atau shit. Man. Apa sih nanya apa sih kok Mayusville? Boleh jangan nggak Liverpool atau Man United? Ya seperti itu ya. Saya Ya. juga nggak paham apa maksudnya. terima kasih dan kita bakal langsung saja ke lagu dari persembahan dari Bung MM, Mike Manis. Dia bakal menyanyikan lagu dari requestan para pendengar tentu saja. Lati. Bacanya Susah latih susah.